amalan yang sangat ampuh untuk menangkal sihir, ya, khusus buat kita para praktisi dan juga untuk para pasien dan semua umumnya kaum muslimin muslimat. Amalkan doa ini, rutinkan amalan-amalan ini, maka insya Allah sangat ampuh dan mujarab di dalam menangkal sihir pun bentuknya, sihir apapun bentuknya, bagaimanapun kuatnya, seperti apapun jenisnya, maka sihir itu akan musnah, sihir itu akan hilang, tertolak. Amalannya, doanya itu adalah, ini sering kita baca di doa al-maslah juga, doa-doa ruqyah juga ada. Sebelumnya dulu juga pernah kita rutinkan baca ini. Doa ruqyah juga kita baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, kalimat-kalimat Allah Al-Quran, Asmaul Husna yang sempurna, faedahnya, keutamaannya, barokahnya. Min ghadabihi, dari murkanya Allah, wa iqabihi, dari azabnya Allah, wa syarri ibadihi, dan keburukannya makhluk Allah, baik manusia ataupun jin. Wa min hamazati syayatin, dan daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa ayyahduruni, ya mutakallimnya dibuang. Wa ayyahduruni, makanya belakangnya kasrah, harusnya kan yahduruna kan, tapi belakangnya kasroh karena ya mutakallimnya itu di apa namanya, dibuang. Wa yahduruni, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung dari kehadiran setan, dari kehadiran setan pada ibadahku, pada taatku, pada sholatku, pada puasaku, pada zikirku, pada keadaanku apapun, aku berlindung dari kehadiran setan. Ya, ibadah kamu kalau dihadiri setan bisa riya, kan begitu. Taat kamu jika dihadiri setan bisa bangga diri, hamaz, bisikan, begitu. Bahkan lebih semangat, antusias menyesatkan ahli ibadah, orang alim, daripada orang bodoh, daripada ahli maksiat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika suatu saat setan ini benar-benar membisikkan kejahatan, membuat kamu marah, nazgun. Nazgun itu bisikan yang membuat orang marah, itu namanya nazgun. Kalau setan ini membuat bisikan sampai kamu emosi, marah atau was-was, satu nazgun, satu was-was, satu bisikan jahat, fasta'id billah, maka berlindunglah ya dengan Allah. Innahu wasamiul alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ada seorang ulama bertanya kepada muridnya, wahai muridku, na'am ya syekh, bala ya syekh, kalau seandainya ada anjing mengejar-ngejar kamu, apa yang kamu lakukan? Aku akan berusaha melawannya. Kalau tetap
ngejar kamu, ganggu kamu, ya tetap akan berusaha melawannya, menolaknya. Kalau lagi terus berusaha menggigit, masih terus menggigit, ya aku akan terus melawannya. Ya capek dong, katanya guru. Capek kalau begitu. Terus bagaimana wahai guruku? Panggil yang punya anjing. Pak, anjingnya galak. Panggil. Pak, stopin anjingnya nih Pak. Pak, tolongin anjingnya. Pak, ambil anjingnya. Selesai enggak? Selesai guru. Sudah. Begitu. Paham enggak maksudnya? Belum, paham enggak? Kalau ada gangguan setan, jin, jangan kamu ini fokus. Aduh, ini harus baca doa fokusir 100 kali. Ya, kamu jalannya miring-miring kan? Zigzag kamu jalannya. Ini harus apa namanya? Saya harus puasa mutih. Ini harus saya pasang cermin di setiap sudut ruangan. Ini saya harus bakar bukur setiap jam sekali. Pemadam kebakaran datang ke rumah kamu. Bukan begitu fokusnya. Ketika ada gangguan seperti itu, hati kamu langsung kontak kepada yang menciptakan kebaikan dan keburukan, yang menciptakan segala makhluk, yaitu Allah. Fa'idha wa imma yanzaghannaka minas syaitan nazghun fasta'id. Berserah dirilah, berlindunglah, carilah perlindungan kemana? Ke Allah. Begitu. Kenapa? Innahu wasami'ul. Allah tuh dengar. Allah tuh tahu. Gitu loh keadaan kamu. Dengar jeritan kamu. Gitu. Jangan panik. Artinya jangan panik. Ingat Allah. Ingat Allah. Gitu. Paham ya? Kalau kamu dikejar-kejar sama anjing, ya jangan berusaha melawan, terus dikejar. Panggil yang punya anjing, Pak, anjingnya ini loh Pak. Itu selesai. Beki misalnya. Selesai kan. Kalau kamu dikejar-kejar, diganggu oleh setan, minta perlindungan kepada Allah, ya Allah. Nah, ini diajarin sama Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yakhdurun. Begitu. Sahabat ini hadis ya. Asbab urutnya itu ada sahabat yang takutan tiap malam. Ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat penampakan. Ya. Melihat penampakan. Berarti sahabat ini bisa ngelihat gitu. Kalau mereka kan kelompok peruqyah itu yang mengatakan orang bisa lihat itu pasti bermasalah, ada ini. Ya nggak mesti, banyak sahabat yang bisa lihat kok. Nabi aja bisa lihat kok. Terus bermasalah ada jinnya? Ya enggak. Ada sahabat ketakutan tiap malam melihat penampakan ini penampakan itu. Oh kamu ada masalah, ada jinnya, sini saya ruqyah. Kan nggak begitu Nabi. Tapi malah diajarin doa sama Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Diamalkan begitu. Diajarkan begitu. Sehingga sahabat ini mengamalkannya dan insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya, kecilin dulu YouTube-nya, kecilin. Di sini jangan di YouTube. Kamu jomblo. Minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya sejak saat itu sahabat tidak lagi mendengar dan melihat penampakan-penampakan jahat yang tidak bisa membuat apa, yang nggak bisa ini nggak tidurnya nggak bisa nyenyak. Ya, ini asbab urutnya. Maka Abdullah bin Umar sejak saat itu
ya, beliau mengamalkan ini dibaca 3 kali dan diajarkan ke anak-anaknya yang sudah balik, suruh ngamalkan setiap hari baca 3 kali. Adapun yang belum balik ditulis, kemudian dilipat, dibuat kalung. Dibuat kalungnya di sahih. Nah, yang bayi-bayi, anak-anak kecil itu ya nggak bisa baca, misalnya yang belum dewasa, belum balik, dikalungi ini bacaan ini. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan juga membaca ayat kursi, dan juga membaca muawwadzat al-thalas, yaitu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, dan surat al-baqarah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari segala kejahatan makhluk, min syarri ma khalaq, Allah cuma menunjukkan satu kebesarannya aja, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, ucapkan, aku berlindung dengan Allah zat Rabbil Falak, Tuhan pencipta di waktu subuh. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berlindung dari bisikan-bisikan jahat di hati setan, Allah menyebutkan 3 kebesaran Allah sendiri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min zarril waswasil khannas. Artinya apa? Kalau kejahatan makhluk, jin, setan, dukun, sihir, gampang diruqyah, selesai. Ya, zikir selesai. Tapi kalau setan di hati kita berat. Makanya sering saya katakan, ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dalam jiwa kita dengan ruqyah, dan apapun hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah, yaitu setan yang membisikkan di hati kita. Setan, kebodohan, nafsu, itu nggak bisa kamu ruqyah, nggak bisa. Makanya kadang-kadang kalau ada orang nafsuan, syahwatan, di ruqyah nggak ngefek, tapi ya tetap aja dia syahwat, tetap aja dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan cabul dan lain sebagainya, perbuatan zina dan lain sebagainya. Naudzubillah. Sudah diruqyah berkali-kali. Bisikan di hati, bisikan di hati. Makanya Nabi ketika ada orang, ada di zaman Nabi itu, ya Nabi izinkan aku berzina. Oh, ya, sahabat sudah, pedangnya sudah mau dipenggal, kurang ajar. Izin mau zina. Kalau izin poligami mah nggak apa-apa kan? Ini izin mau zina. Apa jawabnya Nabi? Bagaimana kalau itu dilakukan sama ibumu? Ya nggak mau lah ya Nabi. Gimana kalau itu dilakukan dengan istrimu, putrimu, saudarimu? Ya nggak mau lah ya Nabi. Demikian juga mereka nggak mau. Orang tuanya, putrinya, saudarinya dizinai. Baru setelah itu dipanggil dan didoakan dadanya oleh Nabi. Setelah itu mengatakan, demi Allah, tadi aku semangat ingin berzina. Setelah Nabi doakan keluar dari majelis ini, yang paling aku benci adalah perbuatan zina. Artinya apa? Dikasih pencerahan dulu orang yang ada bisikan-bisikan was-was itu. Dikasih ilmu dulu, nasihat dulu, baru setelah itu diruqyah. Begitu. Dinasihati, dikasih logika-logika, hujah-hujah akliyah, baru nakliyah, doa, itu ruqyah. Begitu. Ya, begitu. Ya saya ini doyan kawin, kawin setahun cerai, kawin setahun cerai, kawin setahun cerai, poliganti, bukan poligami, bukan poliandri, tapi poliganti. Di ruqyah ya tetap aja begitu. Berarti syahwatnya yang luar biasa, harus dinasihati,
dikasih pencerahan, baru diruqyah begitu. Baru diruqyah. Masya Allah. Ya, doa ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berserah diri kepada Allah, bersandar, berlindung kepada Allah. Pertama kali ketika kita mendapatkan gangguan, musibah, jangan ingat apa-apa, langsung ingat Allah. Biasakan begitu. Jadi panik kamu. Enggak panik. Kalau kamu enggak biasakan ada Allah di hatimu, bakal panik. Duh, lampu mati. Waduh, panas pati turun. Duh, ban bocor. Dukun barusan ngirim. Wah. Ada orang lewat di depan kamu. Ini nabur-nabur tanah kuburan nih. Padahal mau ngasih sedekah ke kamu. Karena panik hatinya nggak ada Allah. Begitu. Ya. Yang menciptakan jin dan setan siapa? Yang menciptakan penyakit, kesembuhan siapa? Yang menciptakan musibah, gempa, longsor, banjir siapa? Allah. Manusia, malaikat, matahari, bumi, langit, Allah semuanya yang menciptakan. Corona siapa? Allah semuanya yang menciptakan. Kenapa kita harus panik? Kenapa kita harus takut? Sedangkan kita yakin Allah yang menciptakan itu semua. Kok lupa sama Allah begitu? Walanabluwannahum bisyai'in minal khawf. Aku akan uji sedikit. Padahal sedikit, enggak banyak-banyak kata Allah, enggak banyak-banyak. Sedikit minal khawf, daripada rasa panik. Takut mati, takut ini, takut kena, takut panik, penyakit luar biasa. Sedikit itu. Walju, lapar. Oh, PPKM sudah demo, PPKM sudah stres, PPKM sudah lockdown. Lapar dia, lapar. Wa naqsim minal amwal, hartanya kurang banyak, nggak bisa kerja, di PHK. Wal anfus, banyak yang mati. Wat thamarat, dan nanti akhirnya buah-buahan sudah mulai jarang ada berbuah. Mungkin nggak tahu nanti tahun depan atau mungkin belasan tahun pasti akan terjadi sebagaimana sebelumnya pernah terjadi. Susah sekarang kamu nyari buah belimbing banyak, buah kelengkeng banyak, buah kelapa banyak, buah pisang banyak, banyak. Tapi nanti bakal terjadi kesulitan nyari buah gitu. Seperti terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Susah sehingga kurus kering, badannya ketiup kipas angin jatuh kan tuh, terbang karena kurang gizi dari buah-buahan. Buah-buahan itu Allah ciptakan, aduh, nggak perlu obat-obatan kimia medis, itu semuanya obat buah-buahan. Cuma satu yang bukan obat, yaitu buah kul. Di sono nggak ada di sini. Begitu. Kapan terjadi? Wabashir sabirin wasamarat. Makanya Allah itu sebut di akhir itu daripada kekurangan harta, kekurangan jiwa, kemudian buah-buahan. Terus sikap kita apa? Wabashiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada sabirin. Kepada orang-orang yang sabar. Sabar maksudnya apa? Sabar bukan diam. Sabar bukan malas, tapi sabar itu tangguh. Sabar itu berprinsip. Sabar itu bangkit. Sabar itu tetap lurus hatinya kepada Allah.
Meskipun anggota tubuhnya bekerja tapi hatinya pasrah diri kepada Allah. Al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota tubuh bekerja, hati berpasrah diri kepada Allah. Begitu. Begitu. Paham ya? Wabashshir sabirin. Sabar, jangan panik. Orang panik berarti nggak sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka langsung ingat, kami ini miliknya Allah, bukan milik vaksin. Kami miliknya Allah, bukan milik corona. Kami ini milik Allah, bukan milik dokter. Kami ini milik Allah, bukan milik penyakit apapun. Bukan milik makhluk. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali. Musuhmu bakal balik sama Allah. Yang benci kamu bakal balik sama Allah. Ada kalanya kamu duluan atau mereka duluan, orang-orang yang zalim sama kamu. Musuh kamu nggak abadi, bakal dipanggil sama Allah, bakal balik sama Allah. Orang-orang yang kamu cintai juga nggak abadi, bakal dipanggil sama Allah, termasuk diri kamu. Ngantri begitu, semua bakal dipanggil. Ada ajalnya masing-masing. Jadi nggak usah panik. Yang pertama kali ya, obat yang paling mujarab, doa ini bukan cuma sekedar dibaca, tetapi bacaan terus diistiqomahkan agar maknanya meresap di hati sehingga terpatri dalam hati dan perbuatan. Begitu loh. Kalau amalan kalau sudah terpatri di hati, meresap di hati, dan di dalam perbuatan ibaratnya melakukannya ini, membacanya gemetar hati ini, maka amalan itu memiliki power yang sangat dahsyat daripada enggak meresap di hati bacaan. Baca Rotibul Haddad meresap di hati, maknanya sampai merinding, sampai gemetar hati kamu, bahkan meneteskan air mata bila perlu, atau apa ya, gemeter itu. Kamu kalau kencing lagi enak keluar itu kadang-kadang badan kamu kan begitu? Iya enggak? Kamu usahakan baca zikir begitu juga. Itu tanda, salah satu tanda betul-betul kamu meresapi dan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat daripada itu, kadang-kadang sampai pingsan, kadang-kadang sampai tawajud, bergetar tubuhnya, lalu hilang, maksudnya dia masuk ke gerbang-gerbang gaib dalam berzikir kan begitu. Masya Allah. Maka powernya itu yang sangat makanya orang dulu kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim sudah ampuh. Kenapa? Bacanya itu bergetar hatinya, maka keluarnya juga bergetar, punya power. Masya Allah. Ya, baca ayat kursi juga. Mau tidur, mau keluar rumah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki syayatinul batalah. La tadkhuluhu syayatinul batalah. Batalah itu as-sahra, ada jin-jin yang bisa menyihir. Dukun-dukun kan juga diajarkan sama mereka sihir itu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Setan ini yang mengajarkan ilmu sihir. Ilmu sihir, dapat ilmu baru. Dia bertapa mencari jin yang bisa merubah dirinya jadi babi misalnya. Ketemulah jin raja babi. Ya, jin rajanya babi sehingga dia bisa berubah jadi babi yang bisa mengambil duit alias babi ngepet. Gitu. Disebut siluman. Disebut siluman.
Nah, dia cari jin yang bisa memindahkan barang. Dia bertapa, dia nyari tumbal dari mulai tumbal darah binatang sampai tumbal darah manusia. Dari mulai darah manusia orang lain sampai darah keluarganya sendiri, baru nanti dapat keluarlah jin yang bisa memindahkan barang. Akhirnya dia bisa memindahkan janin orang atau perempuan yang hamil 3 bulan, 7 bulan, bahkan 9 bulan, hilang dengan bantuan jin-jin seperti itu. Ini namanya syayatinul batalah, ai al-fakhra, jin yang memiliki ilmu sihir. Jin yang memiliki ilmu sihir. Jin yang bisa memindahkan manusia, mencuri manusia. Ini kan terjadi di zaman sahabat. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi itu, hilang selama 4 tahun, balik setelah itu istrinya sudah dinikahi sama orang lain. Makanya keluarlah fikih, hukum fikih, batas masanya 4 tahun. Kalau nggak ada kabar 4 tahun boleh dinikahkan, kan gitu. Hukum fikihnya seperti itu. Nggak logika sukma bisa diambil lah. Lebih nggak logika lagi kalau roh, sukma dan jasadnya diambil. Kok kamu mengatakan sukma bisa diambil nggak logika? Ya akal kamu yang nggak nyampe kan gitu. Nggak banyak baca, tapi banyak komentar. Kalau orang dijelasin, menjawab belum dijelasin, sudah jawab duluan belum dijelasin, sudah bantah duluan belum dijelasin, ini tanda orang bodoh. Orang yang mencari pembenaran bukan kebenaran. Masya Allah, begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini diamalkan, ini penting sekali. Begitu di Ratibul Haddad itu sudah ada. A'udzu bikalimatil hitamah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil hitamah tammati min syarri ma khalaq. Ada tamah, ada atamati. Ya, atamah itu mufradah, kalau atamat jamak taksir kan begitu. Sama aja. Wa yu'li darajatihim pakai kasrah, maf'ul. Kalau muannas jamak taksir nasabnya pakai kasrah. Tapi kalau mufrad darajah maka wa yu'li darajatahum. Tapi kalau panjang wa yu'li darajatihim gitu. Paham? Ini penting sekali. Makanya jangan lepas dari Ratibul Haddad. Jangan lepas dari wirid-wirid yang sudah dijasakan oleh guru-guru kita. Itu penting sekali. Sampai akhir zaman istiqomah, capek di dunia, nanti di akhirat nggak capek begitu. Paling berapa umur kita kan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan usia kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala keburukan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita, mengangkat gangguan-gangguan gaib zahir dan batin.